Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji berilah kita bersama memuji Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ikraman yang pertama sekali kepada Al-Ustaz, kepada DKM Masjidil Razak, kepada seluruh santri di Razak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan langsung membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz, pembacaan Wahyu Ilahi akan disampaikan, akan dibacakan oleh saudara kita Hilmi. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita, diberitahukan beliau hampir 30 juz. Al-Hafiz. Acara yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz Fahri Al-Lampungi akan menyampaikan kultum sepatah dua kata kepada beliau, dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Yang saya hormati yaitu Ustaz Halub sebagai guru kita bersama, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan selamat tentang kematian. Ingat, mati adalah obat. Semua dari kita sering merasakan resah, gelisah, gundah-gulana diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan anak istri, permasalahan penyakit, permasalahan orang-orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan harta dan semisalnya. Bahkan juga semua dari kita pernah malas dalam beribadah, pernah turun derajat keimanan, mungkin benar-benar turun sampai kadang-kadang kita sangat malas dalam beribadah. Juga semua dari kita kadang-kadang terlalu fokus terhadap duniawi, yang ada dalam pikirannya orientasi hanyalah dunia. Maka tiga hal ini resah atau gelisah dengan problem kehidupan dunia, malas mengerjakan ketaatan, merasa selalu tidak cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini obatnya adalah mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Mengingat saat ruh kita berpisah dengan jasad kita, di mana kita sedang melakukan apa, kita
apakah di tempat ibadah atau di tempat maksiat, apakah sedang mengerjakan ketaatan atau sedang mengerjakan kemaksiatan. Obat dari tiga hal tersebut adalah mengingat kematian, mengingat saat ruh kita naik ke atas langit, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Dan ingat, itu semua kita lakukan sendirian, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak, dibukakan pintu langit untuk ruh kita ataukah tidak. Ingat itu akan mengobati malas beribadah, mengobati merasa tidak puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu merasa kurang dan kurang. Ingat, saat ruh kita di atas langit, apakah dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh para malaikat dan dikembalikan ke dalam biasanya di alam barzah. Ingat itu yang membuat hati kita akhirnya tenang dengan problem kehidupan dunia. Sabar dan tegar, itu yang membuat kita semangat untuk beribadah. Itu yang membuat kita akhirnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dalam kubur, ingat, apakah kita merasakan nikmat ataukah kita dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir di tengah kepala kita, yaitu antara dua telinga kita, sebagai hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam barzah. Ingat itu agar kita hidupnya tenang, sabar, tidak gundah, tidak resah dengan problematik kehidupan dunia kita, agar senantiasa semangat beribadah, bersegera untuk bertobat, agar senantiasa puas dengan pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru dzikrul harimil ladzati", perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutus kelezatan, yaitu kematian. Fama dzakaruhu 'abdu wa huwa fi ila wasa'ati alaihi. Tidaklah seorang hamba pernah mengingat kematian dan dia dalam keadaan sempit hidupnya, kecuali pengingat dia terhadap kematian tersebut akan melapangkan dadanya. Wala dzakaruhu wa huwa fi sa'atin ila dhayqin alaihi, dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian tersebut dan dia dalam keadaan kelapangan dunia, melainkan ingatnya terhadap kematian tersebut akan menyempitkan atau akan memudahkan dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, seorang ulama Islam, perkataan beliau dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Man aktsaru dzikral maut akrama bi thalathati." Siapa yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan tiga perkara. Pertama, segera bertobat, segera melepaskan dosa, karena kita tidak tahu kapan kematian datang, kapan tidak berbau. Tidak ada yang tahu batas ajal kita. Segera bertobat. Yang kedua, hati yang lapang. Hati yang lapang tidak mudah mengeluh atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah menggerutu atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dan terakhir, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat bangun malam karena mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, semangat membaca Al-Quran, mempersiapkan bekal terbaik agar bisa bertemu dengan Allah, selamat setelah kematian. Dan ingat para kawan-kawanku bahwa tujuan akhir hidup kita di dunia sebenarnya adalah bagaimana bisa selamat setelah kita mati, baik di dalam alam barzah, baik ketika dibangkitkan, baik ketika di atas sirat, baik ketika selamat dari neraka. Itu sebenarnya tujuan hidup kita, bagaimana bisa selamat setelah kita mati. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah subhanahu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada saudara kita Ustaz Fahri. Ini kan kepada kita sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa siapa orang cerdas itu?
Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal kematian tapi dia belum mati. Inilah salah satu faedah daripada banyak mengingat mati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.